Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Endah Nurhidayati, Guru PIPAS SMK Negeri 1 Dukuh Turi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2002, kategori 1, gelombang 2. Dengan Universitas Palangkaraya dan nomor peserta PPG 201500009854 dan NIM 226100219854. Hari ini saya akan melakukan perekaman uji kinerja praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan pada tanggal 12 Juni 2023 di sekolah asal saya di SMK Negeri 1 Dukuh Turi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 10 MPLB 2. Ya, Apa kabar kalian semua? alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes. Alhamdulillah ya, semua sehat ya? Sehat. Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan Mbak Alisa. Siap, doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru akan cek dulu kehadiran kalian ya. Mbak Ainun, Mbak Alia, Mbak Fitri. Gimana Mbak Fitri kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya Mbak? Ya. Mbak Desi, sehat Mbak? Mbak Indah? Ya, luar biasa ya Mbak Indah ya. Ya. Mbak Mut, Tiara. Gimana kabarnya Mbak Mut? Alhamdulillah. Mbak Jun? Ya, selalu ya Mbak Jun ya. Mbak Salma, ada Mbak Salma? Gimana kabarnya Mbak Salma? Sehat, alhamdulillah ya. Mbak Zaskia? Sehat Mbak? Alhamdulillah. Oke, pada hari ini Bu Guru akan mulai pembelajaran tentang konsep polusi dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar kita. Kemudian kita juga akan membahas tentang bagaimana menangani polusi dan dampaknya ya. Sebelumnya Bu Guru mau tanya dulu nih. Kalian pernah nggak merasakan kalau tambah hari itu tambah panas? Betul nggak Mbak? Betul ya, tidak jelas ya iklimnya ya. Perubahannya itu tidak jelas itu. Ini salah satunya kenapa? Coba, kira-kira kenapa ya Mbak? Adanya pemanasan global. Pintar sekali ya. Hebat. Ya betul, adanya pemanasan global. Nah ini nanti akan kita bahas di pertemuan kita hari ini. Bagaimana polusi itu bisa sampai merubah iklim di sekitar kita. Selanjutnya kita bahas tentang tujuan pembelajaran dulu ya. Silakan Mbak Nia, tolong bacakan. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu menjelaskan polusi di lingkungan sekitar melalui menyimak penjelasan guru dan kajian literasi digital dengan benar. 2. Siswa mampu menganalisis polusi di lingkungan sekitar melalui observasi dan kajian literasi digital dengan tepat. 3. Siswa mampu menemukan dampak polusi terhadap kesehatan manusia dan lingkungan melalui diskusi dan kajian literasi digital dengan mandiri. 4. Siswa mampu membuat proyek komik tentang penanganan limbah agar tidak berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Bahkan bernilai ekonomi tinggi melalui diskusi tentang konsep kaya dengan limbah dengan kreatif. 5. Siswa mampu mengkomunikasikan hasil pembuatan proyek komik tentang penanganan limbah agar tidak berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, bahkan menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi melalui diskusi kelompok dan LKPD dengan percaya diri.
Oke, jadi kita akan membahas beberapa konsep ya. Yang pertama tentang polusi, kemudian dampaknya, dan bagaimana cara penanganan. Oke, sebelum memulai kita game dulu nih, biar seru-seruan dulu ya. Biar fokus dulu yang pikirannya masih di mana-mana, hari ini pulang jam berapa, dan lain-lain gitu ya. Kita fokus. Coba nanti Bu Guru akan menutup ini dengan cepat ya. Kamu tentukan jawabannya sesuai dengan pertanyaan Bu Guru. Oke, Bu Guru kasih waktu berapa detik? 5 detik cukup? Oke. Siap ya? 1, 2, 3, 4, 5. Dari tayangan yang tadi, berapa jumlah buku yang bergerak? Ya. Terdapat 2 buku yang bergerak. Ya, betul. Terima kasih Mbak. Pintar sekali ya. Gimana? Sudah mulai fokus ya? Oke, kita lanjutkan dengan mempelajari materi dari konsep kaya dengan limbah. Simak tayangan berikut. Dari video tersebut, kalian sudah memperhatikan dengan baik dan benar ya. Nanti itu akan menjadi konsep dasar pembelajaran kita, yaitu konsep kaya dengan limbah. Oke, untuk selanjutnya, Bu Guru ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, polusi apakah yang sering terjadi di lingkungan sekitar Anda? Ya, Mbak. Polusi tanah, ya. Kenapa polusi tanah, Mbak? Karena polusi yang banyak terjadi di lingkungan rumah saya adalah polusi tanah. Banyaknya pembuangan sampah sembarangan di lingkungan rumah yang menyebabkan terjadinya polusi tanah. Baik, terima kasih Mbak, hebat sekali. Kasih tepuk tangan dong. Nanti ditambah nilainya ya. Selanjutnya, pertanyaan kedua ya. Dampak apa yang paling Anda rasakan dari polusi tersebut, baik terhadap kesehatan maupun lingkungan? Polusi tanah itu disebabkan oleh yang menumpuk sehingga banyak menghasilkan bau yang tidak sedap gitu ya, hebat. Lanjut, pertanyaan ketiga. Tahukah kamu penyebab polusi? Kemudian jika penyebab tersebut dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan nilai ekonomi yang tidak sedikit. Ya. Sampah organik yang dibuang sembarangan. Penyebabnya itu sampah organik yang dibuang sembarangan ya. Tahu nggak kalau dikelola dengan baik nanti bisa menghasilkan nilai ekonomi nggak? Tidak tahu. Udah tahu. Oke. Bagaimana kita kelola sampah organik biar menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Oke, kita masuk materi. Siapa yang mau membacakan materi ini? Ya, silakan, Mbak. Definition: the mixing of toxin into the environment as a result of human or natural activity is known as pollution. Pollution, on the other hand, are things that contribute to pollution and contamination. Jadi polusi di lingkungan sekitar kita akan terjadi ketika ada masuknya suatu zat atau suatu yang ke dalam lingkungan sehingga menghasilkan
penurunan kualitas lingkungan, ya, yang disebut polutan. Jadi limbah itu belum tentu polutan ya Mbak, tetapi ketika dia sudah jumlahnya melebihi batasannya yang ada di lingkungan sekitar kita, akan mengakibatkan dampak yang buruk terhadap kesehatan dan lingkungan, maka dia akan disebut dengan polutan atau penyebab dari polusi. Tuh. Jadi limbah belum tentu polutan. Tuh. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya kita masuk ke penanganan polusi ya. Bagaimana kita menangani polusi? Silakan tolong bacakan Mbak Aya. Penanganan polusi. Penanganan polusi pada intinya mengurangi jumlah limbah yang ada di sekitar lingkungan kita agar tidak menurunkan kualitas lingkungan dan berdampak negatif terhadap kesehatan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Contohnya penanganan limbah kotoran sapi di desa untuk biogas sebagai sumber energi panas untuk memasak sebagai ganti gas LPG. Ya, ini salah satu contoh penanganan polusi ya, itu dengan adanya biogas. Biogas ini ada malah suatu desa Mbak, jadi dia sengaja karena di daerah tersebut itu merupakan daerah peternakan sapi, maka mereka mengumpulkan semua kotoran sapinya di suatu tempat, kemudian biogasnya disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Jadi di daerah tersebut itu tidak perlu lagi untuk membeli gas LPG, mereka hanya memberikan dana untuk memelihara pipa-pipa biogas. Karena mereka sendiri setiap bulannya itu menghasilkan kotoran-kotoran ternak, dikumpulkan gitu Mbak, dijadikan satu tempat, kemudian nanti biogasnya disalurkan ke rumah-rumah penduduk untuk digunakan penduduk untuk memasak. Oke, selanjutnya sebelum memulai proyek kita hari ini, ya dengan konsep kaya dengan limbah, seru nggak sih Mbak? Semangat nggak sih? Semangat ya. Oke, sebelum mulai kalian bentuk dulu kelompok, silahkan duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Moving, ayo, semangat, semangat. Oke, sudah terbentuk kelompoknya ya? Sudah. Selanjutnya kita akan memulai proyeknya. Di sini kalian silakan diperhatikan slide-nya dulu ya. Proyek kalian hari ini yaitu pembuatan komik dengan tema kaya dengan limbah sebagai upaya penanggulangan dampak polusi. Ya, nanti kalian guru bagikan LKPD, jadi proyek yang dijalankan sesuai dengan LKPD yang guru bagikan kalian ya. Guru bagikan dulu LKPD-nya ya, tiap kelompok. Oh, enggak, ke belakang. Oke, setelah membentuk kelompok, kalian melakukan observasi dulu ya tentang polusi di lingkungan sekitar kalian. Silakan diobservasi dulu foto-foto yang sudah kalian kumpulkan di pertemuan sebelumnya. Bu Guru sudah menugaskan. Silakan mengisi LKPD-nya.
LKPD-nya sendiri sudah Bu Guru share di kelas Canva kalian ya. Silakan bisa dicek. Kalau sudah memilih rancangannya, silakan kamu memulai ya. Produknya, komiknya dibuat di Canva saja. Rancangannya boleh di LKPD, nanti berarti di LKPD itu adalah grade desainnya ya. Grade desainnya. Rancangan utamanya, nanti kamu aplikasikan di Canva. Selanjutnya kalian membuat jadwal ya, kapan proyeknya bisa dilaksanakan, kemudian berapa lama waktunya bisa diselesaikan, kemudian langkah alternatifnya. Kalau misalkan proyek tersebut tidak bisa diselesaikan pada waktu yang sudah ditentukan. Tuh, langkah-langkahnya diperhatikan baik-baik ya, yang tepat waktunya. Kemudian yang terakhir, kalian menuliskan di LKPD kalian alasan mengapa kalian membuat tema komik tersebut. Tuliskan alasannya. Silakan segera dimulai ya. Bagaimana, setiap kelompok sudah memulai rancangannya? Sudah. Ya, Bu Guru coba lihat ya satu persatu dari kelompoknya masing-masing bagaimana rancangannya. Dapat idenya dari mana? Dari komik Canva ini. Temanya tentang apa ya? Daur ulang dari kartu simsim jadi emas. Ternyata ada emasnya ya. Iya. Kayak bisa konsep kayak dengan limbahnya diterapkan ya. Konsepnya tentang apa? Kita mau jelasin tentang gimana cara mengolah limbah organik biar jadi listrik biar lebih berguna ya. Luar biasa. Selanjutnya kalian membuat media presentasinya ya untuk di depan dipresentasikan. Sudah mulai membuat? Sudah. Coba Bu Guru lihat media presentasi kalian. Sudah membuat media presentasinya ya, Mbak? Tadi temanya tentang apa? Limbah organik untuk diubah menjadi energi listrik. Sampai berapa slide, Mbak? 12. 12 slide. Luar biasa, hebat. Kerjakan bersama-sama ya. Oke, selanjutnya kita brain back dulu ya. Dengan berpantun. Kita bahas bahasan pantun, siap Mbak Jun? Siap. Oke, tolong dibalas ya. Yang lainnya perhatikan baik-baik. Oke. Nyalakan motor yang bergetar. Kaki terkena luka yang perih. Jika kamu rajin belajar, sukses masa depan akan diraih. Silakan Mbak Jun dibalas. Muncul senja di langit merah. Terlihat gelap di sisi utara. Rajin kerjakan tugas sekolah. Semangat pasti akan membara.
Oke, pantun kedua ya. Percuma punya banyak emas. Kalau emasnya ternyata palsu. Percuma kamu punya otak cerdas. Kalau akhlakmu buruk selalu. Balas, Majun. Hari Minggu bangun buru-buru. Karena akan bermain bersama teman. Anak baik harus hormati guru agar jadi murid yang budiman. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ya pembelajaran kita dengan presentasi produk komik yang sudah kalian buat. Jadi media presentasinya dan komiknya ya. Silakan disiapkan dulu dengan baik. Pada tahap ini selain penilaian dari guru juga ada penilaian dari kalian ya sebagai teman sebaya. Jadi tiap kelompok guru bagikan ini untuk menilai. Silakan. Oke, selama presentasi kalian juga dinilai ya sama Bu Guru. Silakan memulai presentasinya. Hello everyone, good afternoon. Finally, we met again after so long we didn't talk and discuss together. Thank you for the opportunity you're given us. Have you ever heard of the saying, turn it now, turn it love? So, allow me as moderator to introduce my members who were involved in today's presentation. I'm Atia Zulfa Maula. I'm Rahma Uliadini. My name Indah Pertiwi. And I'm Clarissa Aurin. I'm Zaskia Putri Pramono. I'm Putro Siana. As you can see on the screen, our topic today is about converting organic waste into electrical energy. And this is a picture of organic waste. And we enter the first topic is background to be read by Rahma Uliadini. Background. At present, many people cannot manage waste properly, where this waste can cause soil, water, and air pollution. Pollution that often occurs in soil pollution caused by organic waste. In fact, if organic waste can be put to good use, the soil pollution will be reduced by turning it into electrical energy. Jadi, saat ini banyak masyarakat yang tidak dapat mengelola sampah dengan baik, yang mana sampah tersebut dapat menyebabkan polusi tanah, air, dan udara. Polusi yang sering terjadi adalah polusi tanah yang disebabkan oleh sampah organik. Padahal, jika sampah organik dapat dimanfaatkan dengan baik, maka polusi tanah akan terkurangi dengan cara dimanfaatkan menjadi energi listrik. The second topic is purpose to be read by Clarissa Aurin. The purpose in this presentation, we will explain the meaning of recycling organic waste, the impact of organic waste, and how to use organic waste into useful items, namely turning into electrical energy to reduce soil, water, and air pollution. Jadi dalam presentasi kali ini, kita akan memaparkan tentang pengertian daur ulang sampah organik, dampak sampah organik, dan cara pemanfaatan sampah organik yang akan bisa kita manfaatkan menjadi barang yang lebih baik.
Salah satunya yaitu kita menjadikan energi listrik agar mengurangi polusi tanah, air, dan udara. The third topic is understanding of recycling organic waste to be read by Indah Pratiwi. Understanding of recycling organic waste. Recycling organic waste means waste that comes from the remains of living things and can be decomposed naturally by the work of bacteria without human involvement, but the use of chemicals to assist the decomposition process if deemed necessary. Jadi daur ulang sampah organik berarti sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan bisa terurai alami oleh kerja bakteri tanpa adanya keterlibatan manusia. Namun pemberian bahan kimia dalam membantu proses penguraian jika dinilai perlu. The fourth topic is impact of organic waste to be read by Putri Rosiana Dewi. Impact of organic waste. Organic waste produce dangerous leachate liquid. Impact of organic waste. Organic waste produce dangerous leachate liquid. This liquid can reduce the quality of soil, water, and air. In addition, heaps of organic waste also produce methane gas, which is one of the causes of global warming greenhouse gas or GHG emissions. Jadi sampah organik menghasilkan cairan lichat yang berbahaya. Cairan ini bisa mengurangi polusi, bisa mengurangi kualitas tanah, air, serta udara. Selain itu, tumpukan sampah organik juga menghasilkan gas metana, yang mana gas metana merupakan salah satu jenis penyebab pemanasan global emisi gas rumah kaca. And the fifth topic is how to make electricity from organic waste, and we have a video to you watching. How to make. Nomor 1, masukkan sampah organik ke dalam mesin pengurai. Yang kedua, sampah organik yang berada di dalam mesin pengurai tidak terdapat oksigen atau anaerob yang menyebabkan sampah organik tersebut membusuk. Ketiga, sampah organik mengeluarkan gas atau bisa kita sebut sebagai gas metana. Keempat, uap-uap gas metana akan keluar melalui pipa-pipa tertutup. Kunci untuk menghasilkan listrik sebenarnya ada pada alat yang bernama generator. Gas metana itulah yang menghidupkan generator. Generator mengubah gas menjadi listrik. Listrik sudah bisa dihasilkan dan siap untuk disalurkan. And the last topic is conclusion. Sampah organik adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari kegiatan industri rumah tangga yang mempunyai dampak bagi lingkungan. Sampah organik bukan hanya bisa dimanfaatkan untuk kompos, melainkan bisa juga diubah menjadi energi listrik, di mana sampah organik yang berupa sisa sayuran ataupun buah-buahan akan diproses di dalam mesin pengurai sehingga menghasilkan gas dan dapat disalurkan sebagai energi listrik. Di sini ada komik pembuatan listrik dari sampah organik. Mau dibacain atau baca sendiri? Bacain. Hai teman-teman. Di rumah kalian semalam mati listrik nggak? Iya. Iya. Di rumah kalian semalam mati listrik nggak? Iya. Selain dari PLN, listrik bisa dihasilkan dari apa lagi sih? Kalian tahu nggak? Tahu dong. Tahu. Bahkan sekarang bisa bikin listrik dari sampah organik. Mana bisa bikin listrik dari sampah organik? Bisa, memangnya kamu nggak tahu? Enggak. Caranya itu, kalian mencari sampah organik bisa dari sampah rumah tangga atau bisa juga sampah pasar.
Tetapi bukankah yang dapat menghasilkan listrik itu dari generator? Salah, generator tidak menghasilkan listrik. Hanya saja generator itu alat yang mengubah gas menjadi listrik. Terdapat gas. Dari mana asalnya? Gak mungkin kan dari sampah itu? Kalaupun dari sampah itu, mengapa bisa menghasilkan gas? Dan itu artinya, gas itu juga yang menghidupkan generator itu. Makanya dengarkan penjelasannya terlebih dahulu, kan belum selesai. Sorry, baiklah lanjutkan. Jadi di sini kita ada sepintas miniatur yang kita harapkan bisa memberikan sedikit gambaran untuk kalian mengenai bagaimana cara membuat listrik dari sampah organik. Yang pertama, kalian bisa mengumpulkan beberapa sampah organik. Itu bisa meliputi sampah daun-daunan yang kering, sisa-sisa buah ataupun sayuran, dan kotoran hewan. Lalu, ketika sampah-sampah tersebut sudah terkumpul, kalian bisa memasukkan ke dalam mesin pengurai. Dan ingat, di dalam mesin pengurai itu tidak adanya oksigen, atau kita sebut sebagai kondisi anaerob. Setelah sampah-sampah organik tersebut sudah dibiarkan beberapa hari ataupun bahkan beberapa bulan, maka akan menghasilkan sebuah gas yang kita sebut gas metana. Gas metana ini akan keluar melalui pipa tertutup. Dan ketika gas metana ini sudah cukup, maka gas metana ini akan menghidupkan sebuah generator. Dan di generator ini akan melalui berbagai proses sehingga listrik sudah bisa dihasilkan dan listrik sudah bisa untuk disalurkan. Lantas gas metana itu akan keluar dari mana? Perasaannya menarik. Jadi untuk gas metananya sendiri itu akan keluar pada pipa-pipa yang tertutup. Apakah nantinya gas metana itu yang akan menghidupkan generator? Betul sekali. Jadi gas metana inilah yang akan menghidupkan generator. Dan generator itu yang akan mengubah gas menjadi listrik. Listrik sudah dihasilkan dan bisa untuk disalurkan. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, saya Rahma Maulida dari kelompok mendaur ulang emas. Apa keunggulan mengolah sampah menjadi listrik? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Intan Maulida dari absen 16. Pertanyaannya, sisa buah atau sayuran apa saja yang bisa menghasilkan gas metana? Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Fitri dari kelompok kompos. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi bila sampah menumpuk? Terima kasih. Nama saya Amadana Putri dari absen 6. Apakah hanya sampah organik yang bisa dijadikan energi listrik? Nama saya Nadifah Tasya dari kelompok dari absen 22. Izin bertanya, bagaimana cara mendaur ulang listrik? Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan kelompoknya Intan, sisa buah atau sayuran apa saja yang bisa menghasilkan gas metana. Jadi sebenarnya hampir semua sisa buah dan sisa sayur bisa menghasilkan gas metana, karena mereka termasuk sampah organik kan. Tapi nggak semua, tapi nggak cuma sisa sayur dan buah, sisa kotoran hewan juga bisa menghasilkan gas metana kalau mereka bisa melewati fase aerob tadi. Izin menjawab pertanyaan dari Amanda, apakah hanya sampah organik yang bisa menghasilkan energi listrik? Tidak hanya sampah organik, anorganik juga dapat menghasilkan listrik. Seperti yang saya baca di beberapa sumber, ada tempat yang mendaur ulang sampah plastik menjadi energi listrik. Izin menjawab lagi pertanyaan dari kelompoknya Alisa. Apa yang akan terjadi jika sampah menumpuk? Jadi yang seperti kita tahu ya, jika sampah menumpuk itu akan menimbulkan pencemaran lingkungan, yang khususnya pencemaran tanah. Terus juga bisa menjadi beberapa bencana kayak bencana banjir bandang. Gitu. Izin menjawab pertanyaan dari kelompoknya Lilis, bagaimana cara mendaur ulang listrik? Yang pertama, mengumpulkan sampah-sampah organik, contohnya buah-buahan, sayur-sayuran, atau dedaunan kering.
Yang kedua, dimasukkan ke dalam mesin pengurai yang di dalamnya itu tidak ada oksigen atau anaerob. Yang ketiga, sampah-sampah tersebut setelah didiamkan sampai beberapa hari sampai bulan akan menghasilkan gas yang disebut sebagai gas metana. Gas metana itu akan keluar melalui pipa-pipa tertutup. Gas metana ini akan disalurkan untuk menghidupkan generator. Di generator akan mengalami beberapa proses dan kemudian listrik bisa disalurkan. Jadi semua pertanyaan ada yang ingin ditanyakan lagi ya? Apa ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila di antara kami ada kesalahan. Selamat siang. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik, dengan sangat pintar ya, sampai bisa menghasilkan sebuah produk yang luar biasa, yaitu komik tentang penanganan limbah agar bisa bermanfaat baik buat kesehatan, kemudian terhadap lingkungan, bahkan bernilai ekonomi. Untuk refleksinya boleh Mbak Rahma, tolong. Hari ini kita telah belajar mengenai pengolahan sampah organik menjadi energi listrik. Selain itu, kita juga belajar mengenai macam-macam dari polusi. Polusi itu ada banyak, yaitu polusi tanah, air, udara, bahkan ada yang baru saya tahu yaitu polusi cahaya dan polusi suara. Dari presentasi yang kami paparkan, kami membahas mengenai pemanfaatan sampah organik menjadi energi listrik, yang mana banyak sekali masyarakat yang memandang sampah organik ini sebagai sampah yang tidak bisa didaur ulang dan bermanfaat bagi manusia. Jadi, padahal jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, sampah tersebut bukan hanya sampah organik, tapi sampah anorganik bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Untuk itu, semoga dengan adanya pembelajaran kali ini dan presentasi yang sudah kami paparkan, kita sebagai sesama individu untuk saling peduli kembali terhadap lingkungan dan dapat memanfaatkan sampah-sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rahma atas refleksinya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermakna buat kita semua ya. Amin. Jadi kita bisa tahu bagaimana limbah itu bisa menyebabkan polusi ketika tidak ditangani dengan baik ya. Bisa menyebabkan dampak yang negatif baik terhadap kesehatan maupun terhadap lingkungan. Oke, untuk selanjutnya tolong kumpulkan tugas kalian. Oke, setelah refleksi kalian silakan dievaluasi pembelajaran hari ini. Silakan dicek di grup WA-nya sudah Bu Guru ini ya. Share di WA. Silakan dicek di formnya. Oke, alhamdulillah kita sudah belajar hari ini. Terima kasih anak-anakku semua sudah belajar dengan baik ya. Semoga semuanya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan Mbak Alisa tolong pimpin doanya. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.